Beli ikan di pasar bawah, ketemu mantan berbaju merah. Duhai kamu, generasi muda, kobarkan semangat jiwa raga. Hai semua, apa kabar? Semoga kalian dalam kondisi yang baik-baik saja. Oke, tanpa membuang waktu lagi, langsung saja kita mulai pertemuan kita hari ini. Hai semua, ya ketemu lagi dengan Serian. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai topik tenaga kerjaan ya untuk kelas 11. Ini sambungan dari video yang sebelumnya, masih sama tentang ketenaga kerjaan, di mana dua video sebelumnya itu membahas mengenai definisinya, apa itu tenaga kerja, kesempatan kerja dan angkatan kerja. Kemudian video sebelumnya lagi berbicara mengenai jenis-jenis tenaga kerja. Ada tenaga kerja terdidik, terampil, dan tidak terdidik juga tidak terampil. Oke, di pertemuan kali ini akan membahas mengenai sistem upah yang diterima oleh tenaga kerja. Oke, langsung saja. Nah, sistem upah yang pertama itu adalah jumlah penawaran tenaga kerja. Artinya, penawar tenaga kerja ini datangnya dari pihak perusahaan. Biasanya kalau penawaran tenaga kerja itu banyak, maka biasanya gajinya akan lebih tinggi. Ya. Sebaliknya, jumlah permintaan tenaga kerja apabila ini datang dari pihak si pembutuh kerja, yang membutuhkan kerja, atau datang dari pihak orang yang mencari kerja. Oke, biasanya apabila jumlah permintaan tenaga kerja ini tinggi, biasanya gajinya relatif lebih kecil. Nah, kemudian yang ketiga, kemampuan tenaga kerja. Iya, biasanya kemampuan tenaga kerja itu akan diseimbangi dengan sistem upah atau dengan upah yang diterima oleh si karyawan tersebut atau si tenaga kerja tersebut. Nah, itu dia. Kemudian, ya ini faktor-faktor yang menentukan besarnya upah ya. Selanjutnya, sistem upah di Indonesia bagaimana itu? Yang pertama, upah menurut waktu. Oke, biasanya ini seperti tukang bangunan ya, upah menurut waktu. Nah, kemudian upah atas prestasi. Upah atas skala, yaitu berdasarkan hasil produksi sebuah perusahaan. Kalau produksinya banyak, maka upahnya akan dinaikkan. Atau sebaliknya, kalau hasil produksinya sedikit, maka upahnya akan dikurangin. Kemudian upah indeks berdasarkan perubahan kebutuhan sehari-hari. Jadi berdasarkan kenaikan kebutuhan sehari-hari. Jadi kalau kebutuhan sehari-hari itu atau harga sembako itu naik, biasanya perusahaan akan menaikkan gaji karyawannya. Ya. Kemudian upah premi, yaitu upah tambahan atas premi tahunan setelah upah bulanan. Biasanya ini upah sebagai hasil perusahaan. Kemudian upah co-partnership, yaitu ini adalah upah atas penerimaan dividen. Ini upah bagi pemilik orang-orang yang memiliki saham dalam perusahaan, dalam PT perseroan terbatas. Nah, itulah sistem upah di Indonesia. Oke. Nah, next, perhitungan upah. Nah, bagaimana perhitungan upah? Yang pertama, tujuannya ada 3 tujuan pemberian upah, yaitu menarik pekerja-pekerja berbakat agar masuk ke dalam perusahaan tersebut. Ya, biasanya kalau tenaga kerjanya bagus, skillnya bagus, itu akan ditawari dengan upah yang menarik pula atau upah yang tinggi agar dia mau bergabung dengan perusahaan tersebut. Kemudian mempertahankan karyawan terbaik agar tidak pindah ke perusahaan lain. Nah, juga halnya sama, apabila sebuah perusahaan memiliki karyawan yang baik atau memiliki karyawan yang unggul, maka dia akan mempertahankan karyawan tersebut dengan cara memfasilitasinya atau menaikkan upahnya. Agar apa? Agar karyawan tersebut tidak pindah ke perusahaan lain, apalagi pindah ke perusahaan pesaingnya. Nah, itu dia. Kemudian memotivasi karyawan tersebut dalam bekerja. Ya, dimotivasi tujuannya adalah agar kinerjanya bagus sehingga hasil produksinya banyak, sehingga pemilik perusahaan atau pihak perusahaan juga akan meningkatkan gaji tenaga kerja tersebut. Nah, itu dia ya. Gampang ya. Oke, selanjutnya ada 3 hal yang dapat dijadikan pertimbangan dalam memberikan seberapa banyak upah yang harus diberikan kepada karyawan. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan nih. Oke, pertimbangan pihak perusahaan atau pihak produsen untuk memberikan upah kepada karyawannya. Yang pertama, tingkat kebersaingan. Ya, lihat dari perusahaan pesaing. Biasanya seperti ini. Biasanya kalau perusahaan yang sedang bersaing, mereka juga akan bersaing dalam sistem upah. Ya, agar apa? Agar karyawan-karyawan mereka masing-masing yang memiliki kualitas tidak pindah ke perusahaan pesaingnya. Nah, itu dia. Biasanya gaji mereka itu hampir-hampir sama kalau antara perusahaan pesaing. Kemudian struktur upah. Struktur upah itu berbeda-beda, mulai dari tingkat staff, kemudian manajer, kemudian direktur itu berbeda-beda dengan buruh ya, itu berbeda-beda. Jadi ada jenjang-jenjangnya. Oke, kalau naik level maka gajinya juga akan naik. Jadi berbeda antara top manajemen, middle manajemen dengan low manajemen. Itu upahnya berbeda-beda. Oke, kemudian dari performa karyawan atau kinerja karyawan.
Jadi karyawan ini gimana performanya selama setahun, bagus tidak? Kalau bagus maka akan dinaikkan upahnya. Kira-kira seperti itulah ya, 3 hal yang menjadi pertimbangan perusahaan untuk memberikan upah kepada karyawannya. Oke, saya. Oke, baik, terima kasih. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Diulang-ulang lagi videonya, video pembelajarannya untuk tenaga kerja ada 3 video berarti ya untuk hari ini ya. Sampai ada 3 video, ulang-ulang lagi biar lebih paham. Ya, semoga kalian bisa memahami video-video pembelajarannya. Kalau ada yang kurang paham boleh tanyakan langsung. Oke, pesan saya tetap sama, jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker kalau keluar. Kalau itu jangan keluar di rumah saja. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.